Kasus tragedi penculikan 1998 mirip seperti kasus Ferdy Sambo dan Barada Eliezer. Serta apakah benar kasus tersebut Prabowo Subianto jadi kambing hitam atau dikorbankan saja? Agar tidak gagal paham, saksikan terus video ini sampai selesai. Pada masa pemerintahan rejim Orde Baru, Presiden Soeharto yang berkuasa memimpin Indonesia selama 32 tahun dan dengan berbagai cara mengamankan kekuasaannya. Termasuk salah satunya yaitu kasus penculikan aktivis 1998. Kita semua sepakat bahwa penculikan hal yang biadab dan saya sangat berterima kasih kepada aktivis 98 karena dari keringat dan darah mereka kita bisa menikmati reformasi seperti saat ini. Dan korban penculikan layak diberikan gelar pahlawan reformasi. Kasus penculikan aktivis tahun 1998 di akhir masa jabatan Presiden Soeharto yang menyeret nama Pak Prabowo Subianto, ternyata selama ini banyak sekali informasi yang tidak benar. Dan pada akhirnya menganggap Pak Prabowo sebagai pelaku atau pelanggar HAM berat. Dan persoalan pelanggaran HAM ini akan selalu ramai ketika menjelang pemilu atau pemilihan presiden. Dan izinkan saya menyampaikan hal yang belum banyak orang ketahui. Setidaknya ada dua teori yang perlu kita ketahui bersama. Teori yang pertama adalah pada tragedi 1998, Pak Prabowo waktu itu Jenderal Bintang 3 dan memiliki jabatan sebagai Pangkostrad atau Panglima Komando Strategis Angkatan Darat yang membawahi pasukan-pasukan elit yang ada di Indonesia. Atasan Pak Prabowo Subianto waktu itu adalah Jenderal Wiranto sebagai Panglima TNI dan Presiden Soeharto sebagai Presiden ya waktu itu tentu saja. Kemudian misalnya kalaupun betul Pak Prabowo yang memerintahkan tim Mawar untuk menculik aktivis, pada waktu itu dari struktur ini sudah bisa kita analisis bahwa Pak Prabowo hanya bawahan dan bukan sebagai pelaku utama atau aktor intelektualnya. Jadi kasus ini seperti halnya kasus Ferdy Sambo dan Barada Eliezer. Pak Prabowo sebagai Barada Eliezernya yang menerima perintah kemudian dikorbankan atau dikambing hitamkan. Sedangkan Ferdy Sambonya yaitu dalang dari kasus penculikan 98 adalah atasan Pak Prabowo. Dan kemudian dalang atau aktor intelektualnya ini sampai sekarang belum diadili, bahkan mungkin sudah meninggal dunia. Dari teori ini mungkin kalian sudah punya gambaran siapa sebetulnya yang menjadi pelaku utama atau dalang dan yang paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Betul nggak bos? Ada bukti yang menarik juga nih bos. Pak Wiranto sekarang mendukung Pak Prabowo untuk Pilpres 2024. Dan Pak Wiranto ini saat tragedi penculikan 98 waktu itu adalah atasannya Pak Prabowo Subianto sebagai Panglima TNI. Yang notabene sebagai atasan tentu akan sangat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Dan seperti apa sosok Pak Prabowo ini pasti Pak Wiranto lebih tahu karena dia pemimpinnya, karena dia atasannya. Kalau kemudian Pak Prabowo orang yang kejam atau pelanggar HAM berat, mana mungkin Pak Wiranto mau mendukung Pak Prabowo untuk menjadi Presiden RI 2024. Betul nggak bos? Tapi sekarang kan Pak Wiranto mendukung Pak Prabowo untuk maju Pilpres 2024. Kemudian teori yang kedua, bahwa Pak Prabowo Subianto sama sekali tidak terlibat penculikan, tetapi hanya dikorbankan Pak Harto. Karena waktu itu Pak Prabowo orang yang menyarankan Pak Harto mundur. Sedangkan Pak Soeharto tidak terima. Teori ini sebetulnya nyambung ke video saya sebelumnya yang membahas tentang alasan perpisahan Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Titik. Jadi di dalam teori yang ini Pak Prabowo hanya dikambing hitamkan gitu ya. Cuma untuk penjelasan teori yang kedua ini silahkan menonton video yang berjudul alasan Pak Prabowo Subianto berpisah dengan Ibu Titik ya. Bagaimana menurut kalian bos? Teori yang mana yang paling rasional dan realistis? Terima kasih sudah menonton video ini. Kita dalam acara Balik Bahas Politik.